deep connection, atau di literatur lain bisa dibilang bonding atau engagement. Jadi bagaimana kita ada ikatan, engage gitu ya. Jadi sama anak kita itu memang connect gitu ya, bonding. Ini diperlukan ketika kita menghamparkan suatu batasan, ketika anak dekat ke kita, percaya ke kita, respect ke kita, bahkan ingin membahagiakan kita, yang penting mama senang. Itu kalau ada anak bisa bilang seperti itu, ya lumayan, itu bisa kita membuat batasan, karena daripada dimarahin mama, lumayan ya. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah dia ada rasa hormat, rasa respect, percaya ke orang tua, hangat orang tuanya, tidak menyalahkan, tidak menjatuhkan harga diri. Banyak ya, ini perlu pembahasan khusus. Kemudian berikutnya, batasi diri, tidak adiktif. Jangan sampai kita juga sama, ketika pasang status sudah berapa yang like, ada yang komen nggak, dan seterusnya gitu ya. Kita was-was dengan status yang kita pasang, atau di grup setiap ada postingan ingin tahu, ingin update, ya kita lebih tahu ya bagaimana membatasi diri, tidak adiktif, sehingga kita bisa mendeliver itu ke anak-anak kita. Ya itu tadi, ketika di suatu keluarga tidak ada konsep batasan gadget, ya sudah, kasus-kasus memang akhirnya meledak. Makanya saya sangat apresiasi kepada orang tua dan kakak-kakak juga, ada yang sudah menikah, ada yang belum, hadir di sini. Kita menunjukkan bahwa kita peduli kepada pengasuhan terbaik untuk anak-anak kita. Itu amal soleh ya, insya Allah menjadi gerbang hidayah untuk Allah mudahkan kita melakukan pengasuhan tahap berikutnya. Dengan hadir di majelis ilmu seperti ini, itu jadi jalan Allah untuk memudahkan pengasuhan kita gitu ya. Udah di gerbang kita, insya Allah sudah Allah bukakan dengan sering sharing dan mencari inspirasi seperti ini. Dan terakhir, arahkan untuk hal yang positif. Jadi jangan terlalu paranoid juga ya. Justru anak-anak sekarang ini bisa ngobrol sama orang tua lewat materi yang ada di HP, ngobrolin berita. Saya kadang-kadang dapat update berita tuh dari anak-anak. Misalnya karena sekarang lagi Olimpiade badminton, saya nggak sempat nonton siaran langsung. Anak-anak saya yang supply berita, Umi tadi Ahsan Hendra menang, Umi tadi Grecia Poli, atau ada berita-berita apapun tentang kekinian, biasanya saya nanya ke anak-anak saya gitu ya. Tapi sebenarnya dari situ dimulailah sebuah obrolan. Manfaatkan chat keluarga, WhatsApp grup keluarga ketika, misalnya saya kan bekerja ya, nggak sungkan posting foto, ini lagi ini, posting di tempat kerja. Nanti anak-anak komen, kamu lagi di mana, lagi apa, posting dong fotonya. Jadi kadang-kadang kalau sesama temennya itu chat enak gitu ya, pakai bahasa gaul. Kenapa kita enggak juga? Toh anak-anak terbukanya di area itu, ya udah kita manfaatkan. Kemudian sharing banyak hal positif lah sebenarnya ya. Dan tentu saja karena tadi deep connection, batasannya terus diingatkan. Nah, ini tadi masalah yang kedua adalah turunnya motivasi siswa untuk belajar. Saya coba rumuskan 4 penyebab dari referensi yang saya coba search ya hari kemarin. Jadi pertama, katanya yang menyebabkan motivasi siswa turun, memang beberapa konsultan pendidikan juga melakukan survei ke para siswa ya. Jadi ada disepakati, 1, tidak ada interaksi fisik dengan teman-teman. We know lah ya orang tua, kadang anak-anak senang sekolah tuh karena banyak teman, belum tentu karena suka pelajarannya, tapi karena teman-temannya seru, suasana baru yang berbeda di rumah. Nah sekarang ketika interaksi itu tidak ada, ya hilang salah satu sumber motivasi. Kemudian juga guru yang tidak hadir secara fisik. Ya saya akui guru ke siswa itu memang lebih tingkat diterimanya lebih tinggi, entahlah ya, memang itu sudah berkahnya. Sama saya juga kadang ke anak saya bekerja sama dengan gurunya, dan saya manfaatkan kesempatan itu saya sebagai guru untuk sebanyak-banyaknya mempengaruhi anak-anak murid saya. Jadi ketemu fisik,
merangkul dia, kalau perempuan, kalau laki-laki berada di dekat mejanya ketika belajar, dialog, sekedar menyapa, sekedar say hello, itu benar-benar anak itu suka dan merasa nyaman gitu ya. Dibanding misalnya orang tua di rumah, nggak semua orang tua sih, kadang aduh mama udah capek, kalau sore udah kesana aja, mama mau istirahat di kamar. Apa coba sih mama main HP gitu ya. Jadi anaknya sudah gitu ya, akhirnya tidak ada interaksi yang intens, tidak seperti guru di sekolah seharian dan seterusnya. Kami pun merasa memang coaching guru ini loss gitu ya di saat pandemik ini. Ini juga jadi motivasi siswa yang menyebabkan menurun motivasinya. Kemudian yang ketiga, lelah dengan pemakaian perangkat. Betul, memang biasa melihat guru tampil di depan kelas dengan riuh rendah teman-teman, suasana yang menyenangkan. Sekarang belajar hanya melototin layar HP. Mending kalau laptop gitu ya besar, ini HP kecil gitu ya. Luar biasa adaptasi yang harus dihadapi oleh anak-anak. Belum lagi guru-guru mengajar dengan metode seadanya, misalnya dulu dikenal ada metode bihun. Ada yang tahu metode bihun? Gak tahu ya, bibir dan huntu kalau orang Sunda tahu ya. Jadi sekedar ngomong, sekedar anak-anak hanya mendengar, tidak ada media, tidak ada video. Ketika itu dilakukan di HP yang layarnya kecil, sudah gitu ya, anak-anak akan bekerja keras untuk memotivasi diri. Kemudian yang terakhir, minim aktivitas fisik. Kalau saya survei ke murid-murid saya, yang paling disukai dari kegiatan sekolah itu salah satunya memang field trip, studi tour dan outing. Itu anak-anak keluar, outing, melakukan aktivitas sosial, fisik di alam, itu sangat disukai. Dan sekarang kita tidak bisa melakukannya, walaupun bisa field trip virtual, tetap ada yang lost gitu ya. Nah, menghadap dan lain-lain ya, mungkin ada survei-survei lain yang bisa dimunculkan nanti apa yang menyebabkan motivasi siswa turun. Sementara ini saya ambil 4 hal ini. Ini juga ada hasil survei saya ambil dari suatu seminar, saya screenshot layarnya kalau relevan juga. Ternyata 73% siswa itu merasa terbebani dengan tugas-tugas guru selama pandemi. Kebayang nggak menjalani sesuatu yang dirasa beban? Jadi kasus-kasus orang tua yang tidak berhasil menyemangati siswa ya karena memang kondisi siswanya berat. Sudah itu orang tua otoriter, galak gitu ya. Sampai pernah lihat video barangkali ya, pernah viral setahun atau setengah tahun yang lalu. Jadi si anak lagi belajar online di depan HP, si mamahnya di sebelahnya sambil megang sandal jepit. Jadi ketika anaknya lengah, dicepret kakinya. Ketika anaknya tidak bisa, cepret kakinya. Standby gitu ya. Apakah seperti itu? Udah mau anak merasa terbebani di rumah juga, treatment orang tua seperti itu. Aduh, itu satir sekali ya videonya. Kemudian waktu bermain game online selama pandemi ini meningkat. Jadi memang sebelum pandemi game online ini sudah mengambil waktu anak-anak kita, dan setelah pembelajaran di era pandemi ini itu naik 50-70%. Kebayangkan? Dan ini kembali base-nya dari tadi ya, kendali di rumah. Harus orang tua ini harus banyak berdoa, minta kekuatan dan kemudahan dan mencari inspirasi untuk tetap semangat gitu ya. Sebenarnya udah tahu harus begini, harus begitu, tapi ketika ikut seminar, ketika sharing sama orang lain itu terkuatkan lagi. Dan seperti saya sampaikan, mencari ilmu itu jadi gerbang pembuka, Allah memudahkan langkah-langkah pengasuhan kita. Karena ini juga, saya yakin kenapa waktu bermain game online meningkat, karena tadi batasan dari orang tua yang longgar. Dan sudah itu ayah bunda, kakak-kakak juga, pangsa pasar online itu miliaran dolar gitu ya. Mereka menjual koin, menjual kartu, itu bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi mereka akan membuat godaan-godaan yang luar biasa buat anak-anak kita. Sampai saya punya kasus tetangga itu sampai mengambil ATM orang tuanya, habis ratusan ribu untuk beli token. Saking
ya itu dia gitu, kasihan anak usia SD waktu itu kurang bisa mengendalikan diri, dibiarkan berada di dunia game yang sedotannya luar biasa untuk anak-anak kita, yaitu seperti itu. Dan itu pasti banyak ya, dari survei-survei itu udah banyak. Nah ini juga jumlah gamers di Indonesia, kan ada ya pertandingan game online internasional, itu atlet-atlet e-sport Indonesia memang lumayan berjaya ya. Banyak youtuber-youtuber juga yang memandu game-game online, dan itu ya saya tahu itu dari anak-anak saya gitu ya, karena ya harus tahu gimana dunia mereka saat ini. Jadi ketika sedang live streaming YouTube game online internasional, itu dari Indonesia yang viewernya bisa jutaan, dan bayangkan itu anak-anak kita, generasi kita yang jadi penerus agama ini, penerus bangsa ini, itu sekali streaming bisa jutaan itu viewernya dari Indonesia ya. Saya suka cek ke anak saya, lihat, karena kalau kita nggak tahu, kita gelap hal itu, gimana kita bisa membuka perbincangan dengan anak-anak saya gitu ya. Saya banyak tahunya memang anak-anak saya sudah mahasiswa, jadi saya banyak minta masukan ke mereka tentang ya situasi gadget zaman sekarang untuk anak-anak nih, seperti di gambar ini. Sedih ya lihat anak-anak generasi emas seperti itu, dan itu bayangkan itu tidak gratis, itu ada token yang harus mereka beli. Dari mana uangnya? Kalau lihat penampakan anak-anak itu kan, mohon maaf ya, menengah ke bawah. Kebayang nggak bagaimana memaksa minta uang ke orang tua, dan itu kasus mengambil uang orang tua sudah banyak gitu ya, insya Allah. Nah ini hasil survei berikutnya yang berhasil saya akal dari sebuah konsultan pendidikan ya, di luar, dari situs luar negeri. Jadi ternyata setelah siswa disurvei, hal yang paling diingat oleh siswa itu bukan apa yang diajarkan guru, tapi bagaimana guru mereka itu peduli. Makanya saya sebagai guru, mumpung Allah kasih kesempatan untuk beramal soleh di bidang guru, saya memang bukan terkenal guru yang galak, nggak bisa, tapi saya mencoba memenuhi ekspektasi siswa gitu ya, hasil survei ini, bahwa guru yang perhatian, guru yang mendorong gitu ya, bukan guru yang permisif, tapi yang mendorong, itu yang ternyata lebih diingat. Nah, menghadapi itu semua, apakah kita putus asa? Ya jangan ya, don't quit, but just do it gitu ya. Jangan kabur, jangan escape gitu. Just do it. Saya ulang-ulang terus bahwa kita orang dewasa, orang tua, guru, sekolah, lembaga pendidikan yang mewakafkan dirinya untuk memberi kontribusi pada pendidikan, nggak boleh quit, nggak boleh escape. Kita harus menghadapinya gitu ya. Karena keimanan seorang muslim meyakini bahwa yang terjadi sekarang adalah qadarullah, sudah Allah siapkan, memang menjadi tantangan zamannya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, bahwa setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing. Makanya pendidikan yang disiapkan untuk anak-anak kita, kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, harus sesuai dengan zamannya. Dan kita buka mata sekarang, zaman sekarang berbeda dengan zaman-zaman kita sekolah dulu kita gitu ya. Saya angkatan berapa? Mungkin di sini banyak kakak-kakak muda udah masuk generasi milenial, cocok lah menjadi pendidik karena gap generasinya tidak terlalu jauh, itu akan cepat mudah. Just do it ya, dengan segala akal yang Allah anugerahkan kepada kita, inovasi-inovasi pendidikan yang berkembang dan mudah diakses ya. Itu salah satu yang saya rasakan manfaat internet. Dulu saya pertama memakai internet itu pas tugas akhir waktu sarjana, kagum sekali. Dan itu saya harus malam-malam di laboratorium baru bisa akses internet. Tahun berapa ya? Oh, saya nggak kasih tahu ya, diketahuan. Dan sekarang saya mendapati sumber ajar, sumber inspirasi itu banyak, walaupun tetap untuk anak-anak harus di bawah panduan orang tua, karena melimpahnya informasi bisa jadi challenging, bisa jadi keuntungan, bisa jadi juga mudah. Ya, just do it gitu ya. Nah, ini saya coba rangkumkan solusinya. Jadi solusinya adalah sinergi segitiga emas. Ini sebenarnya
tema yang diminta oleh Bu Yuke ya, yang dibawakan oleh saya. Jadi sinergi segitiga emas. Tadi itu prolog aja, tapi kepanjangan insya Allah. Nanti Kak Esri kalau waktunya over, punten langsung aja di voice ya, bisi saya nggak baca chat. Jadi ini ada segitiga emas yang memang harus bersinergi, siswa, guru dan sekolah, juga keluarga. Ya, ini saya simpan guru dan sekolah di tengah ya. Asumsi saya memang masyarakat yang memilih berpartner dengan lembaga pendidikan itu masih mayoritas. Walaupun saya apresiasi yang memilih home based education, misalnya homeschooling atau pendidikan komunitas itu juga bagus sekali gitu ya. Nah ini kebetulan karena saya praktisi pendidikan, jadi segitiga emasnya adalah lembaga pendidikan di mana tadi mewakili mayoritas masyarakat yang memilih pengasuhan anaknya, menyelesaikan pendidikan anak-anaknya berpartner dengan lembaga pendidikan. Jadi ini segitiga emasnya, saya coba urai dari siswa. Nah saat pandemik ini sebenarnya ada keuntungan dan harus kita cari hikmahnya ya, karena pandemik ini pasti qadarullah atas kehendak Allah menjadi tantangan zaman ini. Kita orang dewasa harus bisa memanfaatkan dan mencari hikmahnya, karena kata hadis hikmah itu milik orang muslim dimanapun berada dan kapanpun kita yang pertama berhak mengklaimnya ya. Jadi pertama, di era pandemik ini kita bisa mengarahkan siswa menjadi seorang problem solver, terbukti gitu ya. Misalnya dalam hal teknologi, penguasaan akan teknik mengaplikasikan,